Ya, terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di Spontan Banua pada pagi hari ini. Dan hari ini kita sudah berganti orang, Arif ya. Ada sudah siapa kuning-kuning pada ya, cerah-cerah ya pagi hari ini ya. Yang kita update pada pagi hari ini ada Bapak yang ganteng dan Mbak yang cantik pada pagi hari ini. Dan ini kita membahas masih dari dunia pendidikan, walaupun tadi dari Bapak Dr. Syaifuddin sudah berganti tema, berganti orang maksudnya. Tapi seperti tetap itu. tema yang sama, begitu? Tetap tema yang sama dari dunia pendidikan ya. Padahal tadi dengan Dr. Syaifuddin masih ada beberapa yang ingin ditanyakan, tapi kita simpan untuk minggu depan saja mungkin ya. Baik, nah pagi hari ini langsung kita kenalkan yang sudah hadir di sini. Kalau saya sih mungkin sudah tidak asing lagi Arif ya, karena sudah ada di Spontan Banua beberapa segmen yang lalu. Di episode yang lalu beliau sempat melakukan demo-demo yang bikin saya pusing waktu itu ya. Seperti apa kira-kira? Ya, saya kenalkan beliau adalah Steffi Lengkong, pendiri Banua Cerdas. Selamat pagi. Selamat pagi. Waduh, pagi. semangat sekali. Semangat sekali ya. Yes. Dan yang di sampingnya Mbak yang cantik. Mbak Melawati. Iya, Beliau ini boleh pemerhati. dipanggil Ella, boleh. Mbak Ella, baik. Mbak Ella, pemerhati ibu dan anak, Mbak ya. Dua-duanya dari Banua Cerdas ya. Banua Cerdas. Baik, ini masih dari dunia pendidikan, kita sudah melewati Hari Pendidikan Nasional ya kemarin ya. Yang jelas saat ini kita mau nanya nih pertanyaan yang mungkin mendasar ya. Dunia pendidikan yang saat ini terkait dengan program pemerintah ujian nasional, kemudian juga kurikulum, baik itu dari SD, SMP, SMA. Tentu ini menjadi satu apa ya, kalau kita bahas bersama dengan Dewan Redaksi, satu momok ya untuk masyarakat di rumah, apalagi untuk si objek itu sendiri, terutama siswa ya. Nah, menurut Anda sendiri seperti apa ujian nasional itu? Apa perlu? Oke, memang ini sebetulnya bukan kejadian yang baru saja, tetapi sudah tahunan bahkan puluhan tahun yang sudah terjadi di Indonesia. Gitu ya. Memang terjadi perbedaan yang nyata antara Indonesia dengan negara-negara maju lain seperti contoh Jepang. Karena kebetulan kami juga minggu lalu baru pulang dari Jepang lagi. Lagi MCB ini mengadopsi dari pola pendidikan dari Jepang. di sana ya. Oke, kalau boleh di-compare seperti apa? Oh, jauh sekali. Oke, let's say. Katakan dari jenis ujian yang dikasih kepada anak-anak ya, SD, SMP, SMA, itu lebih banyak di Indonesia pertanyaannya ABCD. Memilih choice, mereka, choice gitu ya. Terakhirnya hanya essay 2 sampai 5 pertanyaan. Oke. Sementara negara lain baik Jepang atau Amerika, mereka hanya memberikan pertanyaan 1 sampai 10 mungkin, tapi you may open your book. Boleh buka buku, cari jawabannya. Artinya explore, mereka punya 9 multi kecerdasan. Nah, di Indonesia artinya anak Indonesia tidak diberikan pilihan atau tidak dikembangkan multi kecerdasannya karena jenis pertanyaan seperti itu. Mereka hanya memilih benar atau salah, A, B, C, D, E, sehingga hanya itu saja plotnya. Nah, itu yang terjadi bertahun-tahun. Memang tidak salah sih kurikulum itu, tapi alangkah baiknya kita tembus lagi, kita terobos lagi, kasih dengan pilihan-pilihan lain, bagaimana supaya multi kecerdasannya meningkat. Nah, ini banyak segmen yang harus memang berperan di situ. Menurut Anda ini efektif untuk ditambahkan dengan metode yang sudah lama seperti itu? Metode yang lama mungkin sangat sulit untuk dicoba dirubah, oke. Dalam arti kita tambahkan, seperti kalau di dari kerjaan kantor itu, ini yang wajibnya, ini lemburnya, tambahannya begitu. Nah, tambahan-tambahan itu perlu. Nah, cuma di pikiran orang tua adalah kasih les, bimbel dan macam-macam. Itu masih segmennya mengolah 9 kecerdasan itu belum muncul. Harus ada metode-metode lain yang diberikan kepada anak-anak. Iya. Apa saja sih Mas 9 kecerdasan itu, Mas? Contoh, 9 kecerdasannya. Anak-anak yang suka dengan hewan, tanaman, itu kita sebut kecerdasan alam, naturalis intelligence. Jadi kalau mereka sudah suka dengan itu boleh dibilang jenius. Mereka senang dengan musik, nyanyi, menari, menggambar dan lain-lain. Itu mereka disebut jenius di seni, begitu ya. Lalu mereka senang dengan teman banyak dan lain-lain, itu disebut interpersonal intelligence. Mereka juga dibilang jenius, tetapi 8 jenis kecerdasan itu tidak ada dalam nilai rapor. Benar. Nah, itu dia. Sistem yang ada sekarang. Sistem yang ada di Indonesia. Baik, nah sebelum kita mungkin fokus ke 9 tadi, menurut Anda sendiri kita masih umum ya, ini ya. Ketika kita meng-compare dengan negara-negara maju tadi, menurut Anda dengan kata lain apakah sudah maju dunia pendidikan yang ada di Banua kita khususnya? Nanti juga Mbak Ella juga ikut berperan ngomong ya. Iya, harus, soalnya pemerhati juga ya. Pemerhati. Iya, betul. Kalau saya dulu bicarakan ya, kita jalan landing di Jepang saja udah sangat terlihat perbedaannya. Pertama dari kebersihannya, kedua dari cara mereka berjalan. Seperti apa, Mas? Aduh, pada saat saya kembali ke Indonesia, well, saya langsung
aduh peran kita kerja keras harus lebih cepat. Mereka di Jepang jalan Cepat banget ya. cepat, bahkan yang udah umur tua-tua pun saya lihat mereka berlari kalau ngejar ini. Di Mungkin Indonesia kalau di sini, Mas sebentar. Mungkin kalau di sini lambat mungkin karena macetnya seperti itu. Bukan ya? mindsetnya. Oke. Nah, jadi kalau saya lihat sejarahnya, terutama di Jepang dari pola pendidikannya, sejak Nagasaki, Hiroshima hancur Perang Dunia Kedua, 1945 tahun itu. Mereka tidak bangun gedungnya, mereka tidak bangun dari segmen lain-lain, makanan dan lain-lain, tidak. Mereka bangun dari pendidikan, dari anak-anaknya. Sehingga durasi selama 15 tahun dari 1945 itu sampai tahun 1960, akhirnya sekarang lihat kemajuan Jepang dari pendidikan. Jadi emang efektif gitu Mas ya. Efektif. Negara tetangga misalnya mungkin Malaysia atau negara-negara jajahan dari Inggris yang lain-lainnya, secara lihat dari segmen pendidikan, oh iya mereka bangun dari pendidikan. Nah kalau di Indonesia itu coba lebih menyeluruh misalnya. Atlet, saya dulu mantan atlet olahraga taekwondo. Wow. Gitu ya. Bahkan saya sudah mencetak juara dunia taekwondo dari Indonesia, satu-satunya Olimpiade. Saya lihat pola didik kita ini, terutama di olahraga, memang belum ada penghargaan secara profesional untuk dunia olahraga saja. Baik, tahan sebentar Mas. Baik, Karena baik. ada penelpon yang masuk. Halo, Oke. selamat pagi. Halo, selamat pagi. Baik. Iya, selamat pagi Ibu Hajaratna. Ya, Ibu Hajaratna menarik kayaknya pagi hari ini ya dari dunia pendidikan ya. ini warnanya lagi kuning-kuning ini. Ya, cerah Bu ya. Seperti keramat. Keramat ya. Oke, silakan Ibu Iya. Hajaratna. Kalau tadi anak Anda ya, bicara soal Jepang begitu dibandingkan dengan pendidikan di Indonesia. Memang dari dulunya kan kita ini negara jajahan. Jepang sempat menjajah kita. Jadi Betul. kalau dibandingkan Jepang dengan Indonesia jelas sudah tidak bisa dibandingkan seperti itu ya. Kemudian lagi yang saya lihat bahwa sebenarnya ketika saya berdialog dengan dosen saya di S3, saya kebetulan S3 sudah selesai, tinggal maju disertasi ini. Saya berdialog dengan beliau, kenapa Indonesia ini dianggap tidak berkualitas seperti itu. Ada anggapan bagi kita Indonesia sendiri. Nah, beliau dengan keras menyanggah. Dari mana buktinya, kata beliau, bahwa kita ini tidak berkualitas? Karena justru orang-orang Malaysia yang dulunya kita belajar ke mereka, begitu, sekarang mereka belajar ke kita. Nah, jadi orang-orang luar negeri memandang Indonesia hebat, Indonesia memandang luar negeri hebat juga. Jadi sama-sama hebat sebenarnya. Nah, tetapi ada masalah-masalah lokal yang harus kita selesaikan. Antara lain kalau saya melihat carut-marutnya persoalan dalam ujian nasional ini hanya terjadi kan baru tahun ini. Tahun-tahun kemarin dipercayakan kepada daerah. Nah, jadi soal kepercayaan saja. Mengapa mereka tidak mempercaya lagi daerah kita? Nah, itu harus diperjuangkan oleh gubernur dan jajaran yang berkepentingan. Apa sebabnya? Itu pertanyaan besar. Mengapa kita tidak dipercaya? Itu satu hal. Kemudian yang kedua, saya melihat bahwa sebenarnya pendidikan kita ini di dalam masalah lokalnya itu sendiri yang harus dibenahi, antara lain sistem yang berlaku terhadap ujian itu. Ketika kita melihat bahwa ujian ini dikawal oleh sekian polisi, ketika kita melihat bahwa diamankan di polsek dan sebagainya, kita merasa itu sudah aman. Nah, kemudian ketika nanti diawasi oleh orang dari pendidikan agama IAIN yang mengawasnya, kita merasa sudah aman. Nah, tetapi melihatkah kita di balik semua itu, bahwa sebenarnya setelah mereka pengawas pulang, setelah polisi sudah menyerahkan, apa yang terjadi? Itu yang kita cermati. Artinya ada kemungkinan, kata Pak Suryansyah yang dosen dari UNLAM itu pengamat pendidikan, ada kemungkinan besar bahwa guru-guru yang bertugas sebagai panitia pada saat itu membetulkan pekerjaan muridnya. Karena guru ingin bagus dengan dinas pendidikan ingin bagus dengan bupati, begitu seterusnya sampai ke atas, sampai ke pusat. Itu kira-kira tanggapan saya sebagai pendidik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Hajaratna di Marabahan sudah bergabung pagi hari ini di Spontan, yang juga merupakan guru ternyata ya, tenaga pendidik ya. Untuk proses ujian nasional sendiri menurut beliau itu perlu dibenahi dari segi proses ya, sistemnya juga gitu. Bagaimana tanggapannya? Oke, tanggapannya memang saya setuju sekali, sangat setuju. Kita sama-sama pemerhati dari dunia pendidikan. Nah, itu sebabnya selain hanya sistem, memang mental dari Indonesia ini perlu dibangun. Ya, sikap mental dan mindsetnya juga memang perlu dibangun. Itu sebabnya banyak segmen yang harus bisa masuk menuju ke hal ini. Bukan cuma anak-anaknya, karena lihat dari contoh jenis pertanyaan tadi. Kalau nilai raport bagus, mereka dibilang pintar cerdas. Kalau nilai raport kada bagus,
Kada bagus. Kada bagus ya. Itu jadi kurang bagus. Bilingual di sini ya. Nah, itu dia. Jadi akhirnya dengan seperti itu berbagai cara anak-anak akan lakukan atau para pengajar atau guru mungkin lakukan supaya nilai rapor ini bagus. Kalau anak itu tidak mengerti, rapornya tidak bagus, mereka mungkin satu nyontek, ya kedua atau maaf nih, misalnya beli soal dan lain itu mindsetnya memang luar biasa. Jadi bias dari antara tujuan utama tujuan mulia pendidikan Indonesia naik itu bias. Nah saya setuju sekali dengan Hajarana, sistemnya perlu dibenahi. Nah, kalau misalnya sistemnya sangat sulit untuk dibenahi, berarti kita masuk dari segmen bukan dari atas tapi dari bawahnya, yaitu dari anak-anaknya. Dari pengajaran secara mental. Baik, mungkin kalau dari pengajar tanya ke Ibu Mela Nah, ya. Seperti apa nih? yes. Pengajarnya, pemerhatinya. Seperti juga. apa? Artinya Caranya. kalau saya lihat banyak sekali dari guru-gurunya sendiri. Ini mungkin lebih biasa saja ya. Banyak mungkin bisa pindah ke saya saja. Langsung. Saya dia lihat dengan penuh seperti apa gitu ya. Pagi-pagi Mas ya. Oh, ya, ini karena kuning-kuning jadi semangat cerah ya. Sebentar. Oh gitu. Lanjut. Jadi kalau dilihat dari Indonesia ini, selain mental anak-anaknya yang perlu dibangun, kadang-kadang mental guru-gurunya sendiri. Kadang-kadang dari guru-guru, mohon maaf, para pendidik mungkin di rumah sudah punya masalah sendiri, sudah punya kewajiban sendiri, datang ke sekolah atau datang melihat murid-muridnya yang harusnya memberikan energi positif, energi senyuman, energi semangat, tapi karena ada masalah di rumah yang dibawa atau tidak bisa memilah lah ya ke antara kehidupan pribadi dengan tugas mengajar anak-anak itu terbawa. Dan itu dampaknya mungkin bisa dirasakan ke murid langsung. Pasti. Dan dari orang tua juga begitu. Salah satu yang kita ajarkan di Banua Cerdas pikiran positif dan mengajarkan anak-anak dengan pembicaraan yang positif. Contoh seperti kalau Pak Stevi atau Kak Stevi atau Om Stevi kalau di Banua Cerdas Bukan kita opas. Bukan opas. suka mengajarkan anak bagaimana ibu-ibu atau bapak-bapak atau orang tua atau guru jika anak nakal atau terlalu cerewet diganti kata-katanya. Seperti apa, Bu? Dengan kamu rajin bicara sekali ya Rajin hari bicara. ini. Konotasi contoh Itu salah satu seperti itu. metode mungkin ya. Iya. Sistem tadi. Sistem tadi ya. Itu sebenarnya hal-hal kecil, tapi berpengaruh sekali dengan kepada otak anak-anak, kepada mindset anak-anak. Karena anak-anak itu pada dasarnya tindakan dia yang baik, dia harus diberikan reward. Tidak harus hadiah, hanya pujian saja itu sudah bagus. Kalau tindakan dia salah, dia harus diberikan reward juga. Tidak harus hukuman, tapi paling tidak dia tahu kalau dia salah. Begitu. Nah seperti itu. Jadi dari orang tua, dari guru, selain